Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak level 4 yang Ustadz banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz Obik bisa menyapa anak-anak level 4 kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Kaifahalukum? Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 semuanya? Arjukum bi khairin walhamdulillah. Ustadz harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Setelah beberapa waktu kemarin kita belajar materi pertama, kedua, kemudian ada PTS. Maka untuk kesempatan kali ini Ustadz Obik ingin melanjutkan, memberikan materi lanjutan pembelajaran bahasa Arab. Dan pada hari ini Ustadz Obik akan memberikan materi lanjutan berkaitan dengan kata kerja. Silahkan disiapkan buku paketnya ya. Disiapkan buku paketnya, disiapkan buku tulisnya, disiapkan alat tulisnya. Kemarin sedikit kita sudah masuk dalam pembelajaran bahasa Arab tentang kata kerja ataupun aktivitas. Kata kerja yang pertama apa anak-anak? Kata kerja yang pertama adalah kata kerja saya duduk atau bisa disebut dalam bahasa Arab ana ajlisu. Oke, sekarang kita belajar tentang kata kerja ana ajlisu yang lebih lengkap lagi. Silahkan dibuka mulai halaman 62, 63. Sekarang kita mulai belajar di tema lanjutan tentang kata kerja yang sedang dilakukan, yaitu kata kerja saya sedang duduk. Bisa dibuka buku paketnya halaman 62-63. Di halaman 62 dan 63 ini, kita akan mempelajari lebih banyak tentang struktur kalimat sempurna ataupun kalimat sempurna, yaitu kalimat yang ada pelakunya atau kata kerjanya, kemudian ada keterangan tempatnya, kemudian ada kosakata pelengkap. Jadi kalimat itu bisa disebut sempurna apabila kalimatnya lengkap. Ada pelakunya, ada aktivitasnya ataupun kata kerjanya, dan juga ada keterangan tempatnya. Maka Ustadz berikan kosakata pelengkap sebagai kata pelengkap untuk menyusun kalimat sempurna. Salah satunya adalah kata letak benda atau posisi benda. Yang pertama, kata letak benda ala. Ala artinya di atas. Ila, ke. Min, dari. Fi, di dalam. Amama, di depan. Waro'a, di samping. Waro'a, di belakang. Janibah, di samping. Tahta, di belakang. Ma'a, bersama. Fungsi dari kata letak benda adalah menerangkan posisi aktivitas kita berada di mana. Ataupun benda yang kita tunjuk berada di mana, ataupun kalimat sempurna yang kita lakukan berada di mana. Ini untuk kosakata pelengkap yang pertama. Untuk selanjutnya akan Ustadz sampaikan kosakata pelengkap yang lain, yaitu meliputi tempat, orang yang beraktivitas bersama kita, ataupun tempat
di mana kita melakukan aktivitas itu. Yang pertama, kata pelengkap yang pertama adalah kursi. Yang kedua, lemari. Kursi kita baca bahasa Arabnya kursi atau bisa disebut kursiyu, artinya kursi. Untuk lemari bisa kita baca khizanati atau khizanatu, lemari. Bilati, bilati, lantai. Abi atau abu, ayah. Ummi, ibu. Tilfaz atau television, artinya TV. Masjidi, masjid. Babi atau babun, pintu. Ustadz, ustadz atau guru laki-laki. Baiti, rumah. Madrasati, sekolahan. Fasli, kelas. Beberapa gambar yang Ustaz sampaikan ini beda dengan yang ada di buku kalian di halaman 62, 63, 64 dan seterusnya. Tidak sama, bisa jadi tidak sama dengan slide yang Ustaz sampaikan karena ada beberapa gambar yang dari buku paket tidak jelas ketika di-scan untuk disampaikan di materi berikut ini. Tidak apa-apa, yang penting Ustaz menyampaikannya sama. Nama barangnya sama, tapi model gambarnya yang berbeda. Untuk selanjutnya, dari pelengkap kosakata yang Ustaz sampaikan tadi, berkaitan dengan kata letak benda, kemudian benda-benda yang Ustaz berikan berikut ini, ataupun orang yang menjadi pelengkap aktivitas, akan kita gunakan dalam menyusun kalimat sempurna. Akan Ustaz sampaikan di slide berikut ini. Kalimat sempurna, ya. Kita menggunakan kata kerja saya sedang duduk di depan. Di depan apa? Di depan titik-titik apa? Nanti kita lengkapi, ya. Contoh dalam kalimat sempurna. Kemarin sudah Ustaz sampaikan bahwa ana, kata ganti orang ana ataupun saya, memiliki ciri yaitu dalam kalimat kata kerjanya didahului dengan huruf A, alif. Berarti ajlisu. Ajlisu amama titik-titik-titik. Artinya saya sedang duduk di depan. Di depan apa? Nanti kita lengkapi dengan gambar tempat berikut ini ataupun gambar benda berikut ini. Nah, Ustaz tampilkan benda-benda ataupun orang ataupun tempat yang menjadi pelengkap kalimat sempurna. Jadi kata kerja ajlisu amama, saya duduk di depan. Di depan apa? Maka harus kita lengkapi dengan benda ataupun orang ataupun tempat yang nanti akan menjadi kalimat sempurna. Oke, yang pertama ada gambar ummi atau ibu. Yang kedua ada gambar masjidi atau masjid. Yang ketiga ada gambar abi atau ayah. Yang keempat ada gambar tilfaz atau TV. Maka dengan contoh berikut ini kita bisa belajar, bisa memulai untuk menyusunnya menjadi kalimat sempurna berikut ini. Ya. Jawaban dari kalimat sempurnanya adalah 1.
Ajlisu amama ummi. Ajlisu amama ummi. Karena tadi gambar yang pertama adalah gambar ibu, maka kalimat sempurnanya adalah ajlisu amama ummi. Saya sedang duduk di depan ibu. Kemudian kalau gambar yang kedua adalah masjid, maka jawaban kalimat sempurnanya adalah ajlisu amama masjidi. Saya sedang duduk di depan masjid. Ini kalau menggunakan kata letak benda amama atau di depan. Yang ketiga, ada gambar ayah. Maka jawaban kalimat sempurnanya adalah ajlisu amama abi. Saya sedang duduk di depan ayah. Contoh yang terakhir, ada gambar televisi. Jawaban kalimat sempurnanya adalah ajlisu amama tilfaz. Saya sedang duduk di depan TV. Nah, anak-anakku semuanya, dari 4 contoh yang Ustaz sampaikan, silahkan difahami dengan baik. Karena setelah ini, di slide berikutnya, Ustaz akan memberikan latihan soal yang bisa kalian fahami, yang bisa kalian kerjakan dengan baik, sesuai dengan contoh yang Ustaz berikan. Latihan menyusun kalimat sempurna. Dari kata kerja ajlisu, kata kerjanya sama, masih ajlisu. Kemudian dengan menggunakan kata letak benda ala, artinya di atas. Kemudian fi, artinya di dalam. Kemudian kata letak benda janiba, artinya di samping. Kemudian kata letak benda amama, maka bisa kita lengkapi dengan pelengkap kata benda berikut ini. Ada gambar rumah, kemudian ada gambar kursi, kemudian ada gambar Pak Ustadz atau Pak Guru atau Ustadz, kemudian ada gambar sekolahan. Silahkan dari kata-kata yang Ustaz sampaikan ini, dari contoh kata yang Ustaz sampaikan ini disusun menjadi kalimat sempurna yang pas, yang sesuai. Ustaz kasih contoh ya. Satu contoh saja. Ajlisu ala kursi. Nanti kalian susun, kalian tulis di buku tulisnya masing-masing untuk menjadi kalimat sempurna. Contoh Ustaz berikan. Ajlisu alal kursi. Saya duduk di atas kursi. Itu contoh yang pas. Kan tidak mungkin ajlisu alal ustazi. Saya duduk di atas Pak Guru. Kan tidak mungkin. Maka silahkan dari contoh ini kalian susun menjadi kalimat yang sempurna, yang pas dan baik. Oke. Anak-anak level 4 yang hebat, yang solih dan solihah, silahkan pelajari dan simak materi di atas dengan baik ya. Silahkan sambil membuka buku paketnya dan difahami materinya dengan baik. Maka, apa yang Ustadz berikan tadi, silahkan difahami dengan baik. Silahkan dibuat latihan soal dengan baik. Ya, ada 4 latihan soal tadi, ada 4 gambar. Silahkan disusun dengan baik, supaya kalian bisa memahami materinya dengan baik. Cukup sekian dulu dari Ustadz Opik, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.